Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadzal yaum as-sadis min syahri Ramadan sanata 1446 al-Hijrah. Nuwasil qira'atana fi al-mulakhas fi syarh kitab at-tauhid li Syekh Shalih hafizahullah taala. Kita pada pagi hari ini atau siang hari ini, tanggal 6 hari Kamis, 6 Ramadan 1446 Hijriyah. Setelah kemarin ada bolong libur, insya Allah kita kembali melanjutkan dan jadwalnya jadi jam 3 berubah menjadi jam 13, jam 1 seperempat. Nah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Mulakhas terkait tauhid. Ya, ini dalam rangka kita perhatian kita terhadap tauhid. Ya, bagaimana kita menjaga betul-betul tauhid ini. Kita sampai pada bab Majaa Firruqa wat Tamaim terkait larangan yang ada dari ruqyah. Tentang ruqyah dan juga jimat-jimat. Nah, ruqyah, mantra-mantra demikian ini terlarang merupakan perbuatan syirik. Kemarin telah kita baca hadis daripada Abi Bashir Al-Ansari, diriwayatkan Sahih Bukhari Muslim. Nah, ini disebutkan di sini as-sahih ai fi sahihain. Hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang untuk menghilangkan, ya, tidak menyisakan di leher unta itu kalung-kalung, ya, kalung dari busur unta, tali busur atau kalung kalung secara umum harus dipotong. Demikian sebagai bentuk penjagaan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kesyirikan. Yang di bab sebelumnya kita telah tahu bahwasanya jimat-jimat yang digantung-gantungkan itu merupakan kesyirikan. Nah, di sini kita baca lagi. Kita sudah selesaikan hadis ini. Nah, kita lanjutkan wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ar-ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Ya, ruqyah, jimat-jimat, tiwalah. Nah, ini seperti ruqa, ini jampi-jampi, mantra-mantra demikian. Semuanya merupakan kesyirikan. Diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Kita baca penjelasannya. Sayati syarhu mufradatil hadithi fi kalamil musannif rahimahullah. Penjelasan kosakata di dalam hadis ini akan disebutkan setelah ini oleh Al-Musannif rahimahullah. Nah, di sini terlihat ya ruqa, tamaim, tiwalah tidak disebutkan Syekh Saleh, namun akan dijelaskan sendiri oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Sehingga kita langsung masuk al-ma'nal ijmali lil hadis. Makna global umum dari hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضار وجلب المصالح من عند غير الله شرك بالله لأنه لا يملك دفع الضر جلب الخير إلا الله سبحانه وهذا الخبر معناه النهي عن هذا الفعل. Nah, bahwasannya di dalam hadis ini, mana umumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan bahwa mengenakan penggunaan benda-benda, ya, benda-benda tersebut dalam merangka untuk menolak bala atau mendatangkan manfaat. Ya, di sini sebutkan ruqyah, jimat, mantra-mantra, jambi-jambi. Nah, dalam rangka demikian menolak bala atau
mendatangkan manfaat dari selain Allah, ini merupakan kesyirikan kepada Allah. Nah, kenapa? Karena tidak ada yang mampu untuk menolak bala dan mendatangkan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, demikian makna umum dari hadis. Wa hadzal khabar, nah berita ini juga mengandung larangan dari perbuatan. Nah, internetnya terputus. Bismillah. Di dalam hadis ini beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwasanya perbuatan yang demikian ini merupakan kesyirikan. Ya, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya lah yang dapat melakukan jalbil masalih wa juga daf'il dalam kabar ini mengandung larangan dari perbuatan tersebut. Nah, bukan sekedar kabar biasa, namun maksudnya adalah larangan. Munasabatul hadithi lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab. Anna fihi bayana an isti'mala hadhil asya'il madhkurah syirkun yakhillu bitauhid. Kesesuaian hadis ini dengan bab. Kenapa hadis ini ditaruh dalam bab ini? Bahwasanya dalam hadis tersebut terdapat penjelasan bahwasannya menggunakan sesuatu ini syirik apa ruko tamaim tiwalah dengan tujuan tadi daf'il madhar wa jalbil masalih, ini merupakan perbuatan syirik. Yakhi atau yukhillu bitauhid, yukhillu. Perbuatan syirik yang dapat merusak tauhid wal billah. Yang mana telah kita ketahui tauhid merupakan tiket untuk kunci kita masuk surga, jannah kelak. Kalau tidak dapat kunci tiket menuju jannah, otomatis tempat satunya adalah neraka wal billah. Sangat berbahaya sekali untuk menggunakan sesuatu sesuatu ini. Ruqa tamaim tiwalah. Ma yustafadu minal hadits. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Al-hathu ala siyanatil aqidati amma yukhillu biha wa in kana yata'atahu kathirun minan nas. Atsani tahrimu isti'mali hadhil asya'il madhkurati fiha. Atsalits anna hadhihi thalath madhkurata syirkun min ghairi istithna'in. Nah, yang pertama anjuran untuk menjaga akidah, keyakinan, keimanan daripada hal-hal yang dapat merusaknya, merusak akidah. Meskipun eh yata'atahu katsirun minan nas, banyak yang mempraktekkan, banyak orang yang melakukannya. Nah, sesuatu yang dapat merusak tauhid tersebut. Kita lihat di dalam hadis ini, Nabi menjaga siyanatil aqidah, menjaga akidah dengan cara mengkabarkan yang maksudnya adalah larangan. Faedah yang kedua adalah diharamkannya menggunakan sesuatu yang disebutkan ini, tiwalah, ruko atau apa tadi tamaim. Nah, ini diharamkan. Disebut akan dijelaskan di halaman berikutnya apa itu tamaim, tiwalah atau irruko. Faedah yang ketiga, bahwasannya sesuatu ini, yang tiga ini yang disebutkan, merupakan kesyirikan tanpa pengecualian. Nah, mau disebut dia diganti namanya, bukan tamaim, bukan ruko atau tiwalah, atau mungkin dia beralasan dengan 1001 alasan lainnya, maka ini sama saja, tidak menyebabkan dia menjadi boleh hukumnya. Hukumnya masih saja kesyirikan yang sangat berbahaya. Nah, demikian
Mungkin dia beralasan, oh bukan untuk qasdid daf'il madhar. Tujuan bukan untuk menolak bala. Saya tetap menggunakan jimat-jimat. Tetap saja ini merupakan perbuatan kesyirikan. Nah, at-tamaim kita baca kata Syekh rahimahullahu taala menjelaskan at-tamaim syai'un yu'allaq 'alal auladi minal aini lakin idza kana al-mu'allaqu minal qur'ani farakhasa fihi ba'du salafi wa ba'dhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu minal manhiyyi anhu minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Warruqa hiya allati tusammal azaim wa khassa minhu dalilu ma khala minasyirki. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal humah wa tiwala syai'un yasnu nam sanni'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata habbaba yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ilam ra'atihi. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjelaskan at-tamaim dalam hadis disebutkan itu adalah sesuatu yang digantungkan pada anak-anak untuk menangkal penyakit ain. Ya, ini sesuatu bisa berupa apa saja. Tapi kalau sesuatu tersebut dari Al-Quran, ada sebagian ulama yang memberikan rukhsah, membolehkan. Nah, dan sebagian yang lain, nah, dan tentunya sangat banyak tidak membolehkannya dan menjadikannya sesuatu yang haram. Nah, menggolongkannya sebagai perkara yang dilarang, manhi. Seperti diantaranya adalah Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang kita baca hadisnya barusan. Nah, sehingga demikian yang lebih yang tepat. Nah, tidak boleh menggunakan tamaim walaupun terbuat dari Al-Qur'an. Kemudian ar-ruqa adalah yang dinamakan juga dengan al-azaim, ruqyah-ruqyah, ya, azimat dan dikhususkan ada yang dikhususkan oleh dalil Al-Quran, As-Sunnah, hadis Nabi yang ternyata itu bukan syirik. Ya, secara umum syirik, namun ada yang bukan syirik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi rukhsah dari penyakit ain dan humah. Ini akan datang penjelasannya. Kemudian tiwala syai'un yasna'unahu. Yaz'amuna sesuatu yang dibuat dengan anggapan dapat menimbulkan kecintaan seorang wanita kepada suaminya atau sebaliknya seorang pria kepada istrinya. Ya mungkin bahasa Indonesianya tiwala ini pelet. Nah, pelet demikian. Syai'un yasna'unahu yas'amun annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha warrajula ila imra'atihi. Nah, demikian insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya hari Sabtu. Naam, kurang lebihnya wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.